Di negara Swiss, cuma ada 4 bahasa yang diakui oleh pemerintahan Swiss. Pertama, bahasa Jerman. Itu sekitar 62%, bahasa Prancis 22%, bahasa Itali 8%, dan bahasa Romawi kurang lebih 1%. Swiss itu memiliki demokrasi langsung dan tidak ada negara lain di dunia ini yang memiliki hak rakyat yang luas jangkauannya di tingkat nasional. Semuanya dimulai pada tahun 1291 atau sekitar 731 tahun yang lalu. Wow. Ketika 3 kanton atau provinsi bersumpah untuk bergabung untuk mempertahankan kebebasan mereka. Namun, negara seperti yang kita kenal sekarang ini tidak didirikan sampai tahun 1844 ketika kanton atau provinsi bergabung. Di sini kalian dapat melihat konstitusi federal, kontrak antara kanton atau provinsi dalam aksara Jerman kuno. Pasal 4 mengatakan, semua orang Swiss, seluruh orang Swiss sama haknya di dalam hukum. Di Swiss tidak ada hubungan bawahan, tidak ada istimewa, pekerjaan, kelahiran, keluarga, atau individu. Semua sama. Di Swiss, rakyat memilih anggota politisi. Sekitar 200 dewan nasional dan dari 26 kanton atau provinsi sebanding dengan populasi masing-masing. Dan sekitar 46 dewan negara 1 sampai 2 per kanton atau provinsi, mereka memberlakukan undang-undang dan memilih dewan federal. 7 menteri yang bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang tersebut, mereka juga memilih hakim yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di negara Swiss. Setidaknya 4 kali setahun rakyat dapat memilih proposal dari parlemen, kanton atau provinsi, dan kota madya. Selain itu, orang-orang memiliki 3 pilihan lain untuk memutuskan. Pertama, inisiatif. Rakyat dapat menuntut undang-undang baru atau mengubah yang sudah ada dengan mengumpulkan 100.000 tanda tangan dalam waktu 18 bulan dan menyerahkannya ke negara pusat. Kedua, referendum. Rakyat dapat membawa undang-undang yang disahkan oleh parlemen ke referendum dengan menghadirkan setidaknya 50.000 tanda tangan dalam 100 hari. Ketiga, petisi. Hak untuk menyampaikan kekhawatiran kepada pihak yang berwenang, usia, kebangsaan, tempat tinggal, dan apakah itu individu atau kelompok yang tidak relevan. Sebagian besar petisi faktual dijawab oleh pihak berwenang. Salah satu contohnya adalah keputusan federal yang menyetujui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Swiss. Pada tanggal 20 Desember 2019, DPR memutuskan untuk menerima kontrak ini. Namun, beberapa orang langsung menyerukan referendum dan mengumpulkan tanda tangan. Ini diikuti pada tanggal 7 Maret 2021 dengan
pemungutan suara tentang penerimaan atau penolakan kontrak. Orang-orang mengatakan ya untuk perjanjian ini dengan hasil 51,6%. Inti dari para penentang adalah tentang minyak sawit yang diimpor dari Indonesia. Dengan poster ini, sebuah pesta mengiklankan ya untuk referendum ini. Tapi hasilnya 51,6% menyerukan atau menolak palm oil atau minyak sawit ke negara Switzerland. Presiden federal dipilih setiap tahun oleh parlemen secara bergilir berdasarkan berapa lama dia bekerja di Bundesrat. Jadi, wakil presiden saat ini adalah presiden tahun depan. Presiden federal memiliki status yang sama dengan 6 anggota Dewan Federal lainnya, tetapi memimpin rapat dan memiliki hak suara dengan wakil presiden lainnya. Sekitar 14 partai yang terdaftar di Swiss. Tidak semuanya terwakili di parlemen. Ini memiliki nilai-nilai yang berbeda seperti sosial, ekonomi, sipil, liberal, Kristen liberal, ekologi, keluarga, dan lain-lain. Swiss bukan anggota dari 28 negara anggota Europe Union atau EU, dan karenanya tidak sepenuhnya bergantung pada EU. Namun, ada kerjasama yang erat pada topik individu. Misalnya, di negara-negara Schengen yang mengatur lalu lintas di Eropa, karena jalan di Eropa berkesinambungan atau terkoneksi satu sama lain. Di sini, pemandangan gedung parlemen dari sisi selatan dari pusat kota Bern. Istana Federal dibangun dari tahun 1895 dan mewakili 26 kanton Swiss dan bukan milik seorang raja atau bukan milik orang terkemuka, tetapi milik seluruh rakyat Swiss. Sidang parlemen terbuka untuk umum dan dialami secara langsung. Di depan gedung sebelah, Bundesplatz, ada banyak aktivitas, seperti pertunjukan air dan turnamen voli pantai di musim panas, demonstrasi politik sepanjang tahun, kios-kios pasar pada hari tertentu, konser gratis, dan banyak lagi. Tempat itu juga dimiliki seluruh warga Swiss. Dan setiap bulan November, setiap tahun ada pertunjukan cahaya seperti ini. Aku akan memposting di video berikutnya apa sih pertunjukan cahaya yang diadakan setiap tahun di kota Bern, dan seperti apa sih pertunjukan tersebut. Nanti aku akan posting di video berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe my YouTube channel. Terima kasih.